kita akan melanjutkan di dalam seri tanya jawab iman. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, yang dikirimkan melalui Google Form, dan malam hari ini kita sama-sama akan bahas. Jadi kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya begini. Di dalam Lukas 5 ayat 32, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, bagaimana ini diaplikasikan gereja untuk menjangkau orang-orang yang terlibat di dalam LGBT? Apakah gereja menolak orang-orang tersebut untuk datang beribadah atau menerima mereka? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu ya ayatnya. Saya melihat di dalam satu perikop. Jadi dari 27, Lukas 5, 27 sampai 32. Ya, saya baca untuk kita ya. Ayat 27 dikatakan begini. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, kenapa saya mengajak kita untuk membaca perikop ini, jadi bukan cuma ayat 32, supaya kita bisa melihat konteks daripada perkataan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jadi ketika kita sudah baca ini, satu perikop ini, jadi kita sudah dapat gambaran mengenai konteks daripada perkataan Yesus. Nah, kalau bisa dikatakan bahwa konteks daripada peristiwa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu di dalam satu cerita, di dalam satu peristiwa, bahwa Yesus melihat seorang pemungut cukai, yaitu kalau di dalam Matius ini dikatakan Lewi, yang tentu saja kita tahu bahwa itu adalah Matius yang menulis Injil Matius. Nah, kemudian ketika Yesus melihat dia, kemudian Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku. Nah, kemudian Lewi mengikut Yesus dan dia mengadakan jamuan makan. Dia mengundang teman-temannya, para pemungut cukai, dan tentu saja Yesus ikut makan. Nah, orang Farisi dan para ahli Taurat melihat hal itu, kemudian mereka mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, mereka mengkritik apa yang Yesus lakukan dan kemudian timbullah perkataan Yesus bahwa Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang dilontarkan, kita perlu untuk menyadari bahwa ketika Yesus bilang begini, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar," itu bukan berarti di dalam dunia ini ada orang-orang benar atau ada orang-orang yang tidak berdosa. Nah, tentu saja tidak memiliki pengertian seperti demikian. Mengapa? Karena kan jelas kan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Artinya bahwa dalam dunia ini tidak ada satu orang pun benar. Semua berdosa. Nah, lantas apa maksud Yesus ketika Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Nah, tentu saja di dalam konteks bahwa Yesus bilang, "Aku datang untuk memanggil orang benar," maksudnya di dalam satu pengertian bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar. Jadi kalau orang-orang merasa dirinya benar, pasti dia akan mengira bahwa dia tidak butuh pengampunan. Dia tidak butuh diampuni. Dan saya kan benar.
Saya benar, saya bukan orang yang bersalah, saya bukan orang yang berdosa. Kalau saya orang berdosa, maka saya butuh pengampunan, saya butuh juru selamat. Tapi kalau saya benar, berarti saya tidak membutuhkan pengampunan. Nah, maka dari itu di dalam konteks yang seperti demikian, ketika Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar." Jadi dia nggak datang bukan untuk panggil orang-orang yang merasa dibenar, karena pasti tidak akan merasa bahwa dirinya itu butuh pertobatan kalau dia menganggap dirinya benar. Tetapi Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jadi itu ya dalam konteks pengertian seperti demikian, dan juga dalam konteks satu cerita Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang pada saat itu dikatakan orang-orang berdosa, dan orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ditanyakan begini, jadi bagaimana ini diaplikasikan gereja untuk menjangkau orang-orang yang terlibat dalam LGBT? Jadi ketika ayat 32 Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, sekarang bagaimana ayat itu, konteks itu, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan bergereja sekarang. Lebih khusus di dalam kita menjangkau orang-orang yang terlibat dalam LGBT. Nah, saya menjawab bagian ini dengan begini. Sangat pasti, tentu saja kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya kan? Dengan kata lain begini, ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dikucilkan, ketika Yesus mau bergaul dengan mereka, ketika Yesus menerima mereka, berarti kita pun sebagai gereja, kita pun sebagai orang-orang percaya, ya kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Berarti kita tidak memilih-milih orang. Nah, itu bentuk pengaplikasian. Nah, eh itu berarti tadi kan diceritakan bahwa Yesus duduk makan bersama dan juga berelasi dengan mereka yang dikucilkan atau dianggap berdosa. Nah, berarti pengaplikasiannya bahwa orang percaya harus menerima mereka dengan kasih yang tulus dan tidak membeda-bedakan. Jadi itu bentuk daripada pengaplikasian orang-orang percaya gereja pada zaman sekarang dengan orang-orang yang ya dikatakan tadi LGBT. Yaitu karena Yesus duduk makan bersama, Yesus berelasi dengan mereka yang dianggap berdosa, yang dikucilkan, maka kita pun sebagai orang percaya harus menerima mereka dengan kasih yang tulus dan tidak membeda-bedakan. Nah, tetapi ketika saya mengatakan bahwa kita harus menerima mereka dengan kasih, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, kita harus punya pengertian mengenai hal ini, yaitu mengenai dua hal mendasar gitu. Jadi ketika kita bilang kita terima, kita menerima mereka dengan kasih, yang tentu saja yes, kita menerima mereka dengan kasih, dengan tulus, kasih yang tulus, tidak membeda-bedakan. Tapi kita harus membedakan dua hal mendasar ini. Hal apa itu? Yang pertama, kita harus membedakan tentang pribadinya atau orangnya dan perbuatan atau sikapnya. Kita harus memisahkan dua hal ini. Nah, apa yang saya mau katakan di dalam hal ini, dalam bagian ini? Yang saya mau katakan berarti begini, untuk pribadinya, untuk orangnya, kita mesti mengasihi. Seperti Yesus. Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak membeda-bedakan mereka. Itu orang yang dikucilkan, orang yang dianggap berdosa, Yesus tidak melakukan hal yang sama kepada pribadi yang seperti demikian. Yesus mendekati mereka, Yesus berrelasi dengan mereka. Nah, berarti kita pun harus melakukan hal yang sama. Bahwa untuk pribadinya, untuk orangnya, kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus menerima mereka dengan kasih. Tetapi, bicara soal perbuatan, soal sikap mereka, ya tentu saja nggak demikian. Apa yang namakan dosa, ya kita harus katakan itu dosa. Apa yang dikatakan, apa yang dibenci oleh Tuhan yaitu dosa, ya juga kita harus membenci dosa. Berarti kita membenci perbuatan mereka. Kita membenci sikap mereka. Tetapi kita tidak membenci orangnya. Orangnya kita terima. Jadi berarti yang saya mau katakan adalah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi pribadinya.
Ya, kalau dalam dalam bentuk pertanyaan ini dikatakan orang-orang LGBT. Berarti untuk orang-orang LGBT kita harus mengasihi mereka. Bagaimana cara atau bentuknya dikatakan mengasihi mereka adalah bentuknya dengan menerima mereka, dengan bentuk penerimaan. Jadi kita nggak kucilkan mereka, kita menerima mereka. Tetapi di saat bersamaan juga kita tidak boleh mentolerir sikap berdosanya. Jadi sikapnya, perbuatannya yang berdosa itu kita nggak bisa tolerir. Tetapi orangnya, pribadinya itu kita harus mengasihi. Nah, apalagi kan saya katakan tadi kan teladan Yesus toh. Yesus bergaul bersama-sama dengan mereka. Tapi coba kita pikir ya, Yesus jawab apa? Yesus bilang begini kan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus berelasi dengan mereka. Yesus tidak membeda-bedakan mereka. Yesus menerima mereka. Toh yang Yesus terima adalah pribadinya. Tetapi tetap sikapnya, perbuatannya itu ya Yesus benci. Dia tidak mentolerir. Maka dari itu dia punya tujuan lah istilahnya. Dia punya tujuan untuk supaya bisa bersama-sama dengan mereka apa? Supaya mereka bertobat. Nah, demikian juga yang saya bilang tadi. Kita orang percaya seperti demikian. Kita menerima pribadinya, toh, tetapi kita juga tidak boleh kompromi dengan dosanya. Itu sikapnya, perbuatannya, ya tentu saja harus kita benci, tetapi bukan orangnya. Dan kita juga menerima mereka supaya ya mereka bisa bertobat. Kalau kita hanya mengatakan bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang benar, kumpulan orang-orang suci, maka nggak ada satu orang pun yang akan masuk gereja. Tidak ada satu orang pun yang akan berada di gereja. Karena semua orang di dalam gereja itu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kenyataannya memang mereka berdosa, tetapi ada tetapinya. Tetapinya itu apa? Orang-orang yang berdosa tetapi mau untuk berubah, berusaha untuk berubah, berusaha untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Berarti apa? Berarti kita orang-orang yang berdosa, tapi kita adalah orang-orang yang mau untuk bertobat, yang mau untuk terus supaya bisa selaras dengan Tuhan, yang mau untuk terus bertumbuh. Jadi di dalam gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang masih bisa dalam dosa, tetapi bukan berarti menikmati dosa. Orang-orang yang mau untuk bertobat, orang-orang yang mau untuk bertumbuh. Sehingga kembali lagi, kalau kita bicara soal kaum LGBT, kita terima orangnya itu pribadinya karena Tuhan mengasihi manusia, tetapi sikap atau perbuatannya tidak. Yaitu dosa ya tetap dikatakan dosa. Sehingga orang-orang yang eh, dalam bagian ini ya, pertanyaan ini dikatakan orang-orang LGBT, tentu saja adalah orang-orang yang tidak boleh apa ya salah mempergunakan kasih yang Tuhan berikan. Dengan kata lain begini, bahwa orang-orang yang LGBT itu adalah orang-orang juga yang pingin berubah, yang pingin untuk supaya mereka ya bisa seperti yang Tuhan inginkan. Memang ada pergumulan batin yang luar biasa, mungkin saja ya, ada pergumulan yang memang berat, tetapi kalau memang sungguh-sungguh mau untuk bertobat, ya walaupun jatuh bangun, dia akan berusaha. Jadi bukan berarti dalam tanda kutip ya memanfaatkan kasih daripada orang-orang Kristen karena bilang mau terima, orang-orang Kristen harus terima, orang-orang percaya harus terima seluruh manusia, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, dan karena diterima, oh iya, saya datang, tetapi nggak ada sikap untuk mau berubah. Tentu saja nggak seperti demikian. Kalau kita mendapati orang-orang yang seperti demikian, orang-orang yang tidak ingin, tidak mau, atau tidak mau berusaha untuk merubah sikapnya, ya tentu saja kan ada disiplin gereja, toh. Di gereja kan tidak bisa semena-mena, kan ada disiplin gereja yang harus dilaksanakan. Lagi-lagi bukan hanya sekedar karena kita benci orangnya, enggak, orangnya kita sayang, kita kasih, tetapi perbuatannya. Diadakan disiplin gereja itu karena bentuk kita mengasihi orang tersebut. Jadi itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan dari
pertanyaan satu ini, apakah gereja menolak orang-orang tersebut untuk datang beribadah atau menerima mereka? Nah, saya pikir jawabannya sudah pas, sudah jelas ya, karena kita sudah bahas. Berarti enggak, gereja nggak boleh menolak. Kita tidak boleh menolak. Kita harus welcome dengan orang-orang yang seperti demikian, dengan orang-orang berdosa. Kita pun juga ada manusia yang berdosa. Nah, jadi berarti kita harus menjangkau. Kita tidak boleh menolak, kita harus menerima mereka, bahkan kita harus menjangkau mereka. Tetapi mereka yang kita jangkau, tentu saja juga kita harus menyatakan kebenaran. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa, dan kalau dosa itu harus dihindari. Harus berusaha supaya eh, apa ya berubah, tidak boleh seperti demikian. Jadi kita nggak boleh menolak mereka, tapi kita harus menjangkau mereka. Nah, gereja seperti yang saya katakan tadi, gereja itu bukan kumpulan orang yang sempurna, yaitu orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Enggak, gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Tetapi bukan berarti gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak mau berubah. Ya, dua hal yang beda ya. Gereja memang bukan kumpulan orang yang sempurna. Kita akan menemukan berbagai macam orang-orang yang tidak sempurna di dalamnya. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu bukan menjadi satu hal yang, oh ya sudah saya nggak sempurna, saya jatuh terus dalam dosa nggak apa-apa. Bukan. Tetapi merupakan kumpulan orang-orang yang mau berubah. Tidak terus-menerus di dalam dosa. Harus berubah. Jadi, tetapi bukan berarti gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak mau berubah. Dengan kata lain, memang gereja sekumpulan orang yang berdosa, tetapi juga adalah sekumpulan orang-orang yang mau untuk berubah, mau untuk menjauhi dosanya. Nah, sampai di sini, apakah ada tambahan dalam pertanyaan pertama ini? Apakah ada yang mau tambahkan atau ada yang bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ada beberapa sub bagian ya. Pertanyaan kedua ini begini. Ada konten-konten di IG yang menyanyikan lagu pujian duniawi, tapi tiba-tiba disambung atau medley dengan pujian Kristen dan sebaliknya. Ya, sebaliknya ya nyanyi lagi menyanyi lagu Kristen, lagu rohani, kemudian tiba-tiba disambung atau dimedley dengan lagu duniawi atau lagu sekuler lah. Nah, bagaimana tanggapan Contau atau Musa dalam hal ini? Jika sekedar konten, apakah hal ini wajar atau tidak masalah? Atau hal ini membuat Tuhan tidak senang dan berdosa di hadapan Tuhan? Ya, kita jawab ya satu persatu ya. Yang pertama, ada konten-konten di IG yang menyanyikan lagu pujian duniawi, tapi tiba-tiba disambung medley dengan pujian Kristen dan sebaliknya. Bagaimana tanggapan Contau atau Musa dalam hal ini? Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, ya pendapat saya, tanggapan saya, maka jelas saya bilang tidak bijaksana. Ya, ini tanya pendapat saya kan ini kalau tanya pandangan saya, pendapat saya bagaimana orang-orang di IG itu, orang-orang yang ya yang bikin konten lah di IG, terus tiba-tiba dia nyanyi lagu sekuler, lagu duniawi, terus tiba-tiba dia sambung dengan lagu rohani, dia medley dengan lagu rohani, atau dia nyanyi lagu rohani, kemudian tiba-tiba dia medley dengan lagu duniawi. Bagaimana pandangan saya? Nah, pandangan saya bilang tidak bijaksana. Saya bilang. Alasannya apa nanti saya sampaikan di belakang alasannya. Tapi kalau tanya pendapat saya ini yang saya jawab bahwa tidak bijaksana orang-orang melakukan hal itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari dua. Nah, jika hanya sekedar konten, apakah hal ini wajar atau nggak masalah? Jadi kok cuma konten kok, cuma konten kan wajar atau nggak wajar sih? Tidak masalah atau masalah ya? Nah, karena saya sudah jawab tadi, jawaban saya adalah tidak bijaksana, maka pertanyaan yang kedua ini saya akan jawab juga sama. Bahwa apapun alasannya, mau sekedar konten ke, mau dia apa ke, pokoknya apapun alasannya, menyanyikan lagu duniawi atau lagu sekuler di medley atau disambung dengan pujian rohani itu nggak wajar.
Atau dengan kata lain, itu masalah. Itu masalah. Nah, jadi selaras dengan apa yang menjadi jawaban saya di pertanyaan pertama gitu. Jadi berarti ini yang menjadi jawaban saya bahwa apapun alasannya itu nggak wajar dan itu masalah. Nah sekarang saya akan kasih alasan saya. Kenapa sih saya sampai memberikan jawaban ini bahwa nggak bijaksana orang yang nyanyi lagu rohani terus tiba-tiba sambung dengan lagu sekuler atau lagu sekuler tiba-tiba sambung dengan lagu rohani itu. Dan saya mengatakan itu nggak wajar walaupun konten dan itu masalah walaupun konten. Nah, mengapa saya menjawab dengan dua, dua bagian, dua bagian. Yang pertama adalah bicara tentang tujuan, tujuan menyanyikan lagu rohani. Apa sih tujuan kita menyanyi lagu rohani? Apakah tujuan kita menyanyi lagu rohani itu hanya sekedar mengisi waktu? Apakah kita menyanyi lagu rohani itu hanya sekedar karena kita suka kata-katanya? Wih, kata-katanya bagus ya. Kata-katanya itu menyentuh hati ya. Apakah hanya sekedar itu? Bagi saya enggak. Bagi saya ada tujuan ketika kita menyanyi lagu rohani. Dan karena tujuan itu sehingga membuat saya menjawab bahwa tidak bijaksana dan juga tidak wajar dan juga masalah kalau orang itu menyanyi campur-campur antara lagu rohani dengan lagu sekuler. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu bahwa pujian rohani, lagu rohani yang kita naikkan bertujuan untuk doksologi. Doksologi itu yaitu bicara tentang pujian, bicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Pujian rohani yang kita nyanyikan itu bukan cuma sekedar mengisi waktu luang, bukan. Tetapi doa kita kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar doksologi doa kita kepada Tuhan, tetapi juga merupakan respon terhadap karya Allah. Ya, kita lihat ya, kalau kita ngerti tujuan pujian rohani kita nyanyikan, maka kita tahu bahwa nggak boleh nyanyi sembarangan. Nggak boleh disambung-sambung dengan lagu sekuler. Apalagi lagu sekulernya itu terus mengagungkan diri sendiri. Apalagi lagu sekuler itu bicara tentang aku, bicara tentang egoisme, bicara tentang apa? Saya yang dipuaskan, saya yang harus diutamakan. Apalagi begitu. Sangat jauh daripada tujuan kita menyanyikan atau menaikkan pujian rohani. Karena tujuan dari menyanyikan pujian rohani itu adalah sebagai bentuk pujian, bentuk pengagungan, doksologi kita kepada Tuhan. Doa kepada Allah dan juga respon terhadap karya Allah. Saya pakai contoh ya. Saya pakai contoh. Jadi ketika persiapan ini saya ingat dengan Nyonya, dengan istri. Contoh Maria ya. Waktu saya belum menikah dengan dia ya, waktu saya belum menikah dengan dia, waktu dia masih dosen di STT Bandung, dan saya itu kalau saya nggak salah ingat saya itu praktek di Samarinda. Kejadiannya waktu saya di Samarinda. Nah, jadi waktu saya di Samarinda itu Contoh Maria itu diundang, diundang sebagai pembicara seminar dan juga khotbah. Kalau nggak salah ingat juga di Medan. Jadi dia di Medan. Nah, ternyata dia punya acara, dia punya schedule itu padat. Padat, jadi nggak tahu ya dari pagi, siang, sampai malam padat tuh. Nah, jadi setelah malam itu saya telepon dia kan. Saya telepon dengan dia, saya ngobrol dengan dia kan. Dia cerita, dia bilang, eh sibuk. Hari ini sibuk. Maksudnya ya jadwalnya padat gitu kan, jadwalnya padat. Jadi dia capek, sudah capek ini, sudah capek dan sudah gerah. Gerah dia mau mandi malam-malam. Nah, saya bilang begini ke dia. Saya bilang saya dulu waktu pacaran dengan dia, ini sekedar sedikit rahasia ya. Saya panggil dia waktu itu Imut. Imut, jadi apa? Jangan mandi. Maksudnya nggak usah mandi kan sudah malam, sudah kecapean, terus nanti mandi, terus nanti sakit. Saya bilang begitu ke dia. Tahu nggak apa responnya dia ketika saya bilang jangan mandi? Dia bilang begini, enggak, saya mesti mandi. Kenapa saya mesti mandi? Karena saya membawa nama bukan saya sendiri, tetapi nama STTB. Gitu. Jadi dia membawa nama sekolah teologianya, STT Bandung katanya. Jadi karena saya membawa nama STTB, maka ya saya mesti, maksudnya kan karena kalau dia nggak mandi, sudah capek, gerah, nanti bagaimana kan maksudnya. Jadi dia mau memberikan yang terbaik begitu. Jadi dia bilang, enggak, dia mesti mandi. Nah, apa maksud saya itu? Maksud saya begini, eh,
Kita itu, kalau kita tahu bahwa kepada siapa atau ada tujuan tertentu yang akan kita lakukan dari sikap kita, ya kalau saya pakai bagian ini ya, konteks ini pujian rohani, kita menyanyikan lagu rohani. Maka kalau kita tahu tujuannya itu adalah pujian pengagungan kepada Tuhan, doa kepada Allah, respon terhadap karya Allah, maka kita nggak main-main. Maka kita akan sungguh-sungguh. Karena kita tahu, oh saya nyanyi ini bukan cuma sekedar nyanyi. Saya nyanyi lagu rohani ini bukan cuma sekedar mengisi waktu luang. Saya nyanyi ini adalah sebagai bentuk pujian saya, bentuk pengagungan saya kepada Tuhan. Maka kalau itu yang saya lakukan, berarti saya mesti lakukan sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan. Dan kalau memang betul-betul kita mau sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan, maka kita nggak akan sembarang. Di dalam kita mau apa? Medley dengan lagu dunia. Sambung tiba-tiba dengan eh, lagu sekuler dan lain sebagainya. Kita tidak akan melakukan itu. Karena kita tahu tujuan ketika kita menyanyikan lagu rohani. Doksologi, doa kepada Allah, respon terhadap karya Allah. Bagaimana Allah sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi maka dari itu jelas saya katakan bahwa tidak bijaksana. Saya katakan masalah. Saya katakan itu nggak wajar. Nah itu ya, mengapa alasannya pertama itu. Karena tujuan dari pujian kita nyanyikan lagu rohani. Yohanes 4 ayat 24 bilang apa? Dia bilang begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya pikir salah satu apa ya istilahnya tafsiran ketika Yohanes 4 ini mengatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, berarti harus menyembah dalam kebenaran, itu berarti memiliki pengertian harus menyembah dia di dalam hal-hal yang benar, di dalam sikap yang benar, di dalam kebenaran itu sendiri. Dan menyembah itu termasuk dalam pujian yang kita naikkan, karena itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kalau bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dengan pujian rohani, maka kita harus melakukannya di dalam cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar apa? Yaitu dengan tidak mencampur adukan dengan lagu-lagu duniawi, dengan lagu-lagu sekuler. Apalagi kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dia punya lirik untuk lagu-lagu sekuler. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, alasan saya yang kedua bicara soal waktu. Nah, jadi kenapa saya bilang tidak wajar, tidak bijaksana, dan merupakan satu yang masalah ketika kita mencampur-campur lagu rohani dengan lagu sekuler, karena bicara waktu. Maksudnya apa bicara waktu? Maksudnya begini, coba kita pikirkan ya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan lain-lain. Coba kita pikirkan. Saya yakin waktu yang kita gunakan untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, tidak selama waktu yang kita gunakan dalam pekerjaan kita. Saya yakin. Bahkan waktu yang kita gunakan untuk memuji Tuhan, itu tidak selama waktu yang kita gunakan untuk tidur. Ya, kita tidur 6 jam sampai 8 jam. Kita kerja berapa? 8 to 5, 8 ke 5. Berapa? 8 ke 5, 8, 4, 9 jam. Waktu yang kita gunakan untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita 9 jam, itu tidak selama waktu yang kita naikkan untuk memuji Tuhan. Ya, kita palingan memuji Tuhan, saya rasa sudah paling lama sekali itu 1 jam. Memuji Tuhan yang nonstop, sudah paling lama. Atau ada dari kita yang mengatakan begini, enggak, contoh, saya kok pakai waktu untuk memuji Tuhan lebih lama daripada saya pakai waktu untuk kerja, untuk kuliah. Ada yang bisa mengatakan begitu? Berani mengatakan begitu? Saya rasa enggak ya. Saya rasa semua memakai waktu untuk memuji Tuhan itu tidak selama memakai waktu kita untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita. Nah, berangkat dari hal tersebut, karena kita menggunakan waktu untuk memuji Tuhan tidak selama, kita menggunakan waktu kita untuk kerja kita, untuk memuji Tuhan, maka saya katakan ya pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa?
Maksudnya karena kemungkinan besar kita tidak banyak menggunakan waktu, maka ketika kita sedang memuji Tuhan, pergunakanlah dengan baik kesempatan tersebut. Bagaimana mempergunakan kesempatan yang dengan baik ketika memuji Tuhan? Yaitu jangan campur-campur dengan lagu duniawi, jangan campur-campur dengan lagu sekuler. Tapi kok ini cuma sekedar konten contoh, cuma sekedar konten IG. Ya kok cuma sekedar konten IG, kenapa mesti pakai konten yang ada lagu rohani disambung dengan lagu sekuler? Atau sebaliknya lagu sekuler disambung dengan lagu rohani. Kenapa tidak maksudnya konten di IG full aja lagu rohani? Kenapa nggak konten di IG full aja lagu sekuler? Nggak usah dicampur-campur. Oh, supaya contoh lebih menarik. Kalau pakai lagu duniawi kan terus dicampur dengan lagu rohani kan lebih menarik. View-nya lebih banyak. Pakai lagu rohani terus dicampur dengan lagu sekuler, menarik. View-nya makin banyak. Tujuannya jadi salah. Tujuannya jadi apa? Mengejar viewer. Bukan lagi sebagai doksologi. Bukan lagi sebagai doa kepada Tuhan, bukan lagi sebagai bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi itu ya. Jadi alasan saya yang kedua bicara soal waktu. Karena waktu nggak banyak kita lakukan ketika memuji Tuhan dibandingkan dengan kegiatan yang lain, maka pergunakanlah waktu itu. Dalam konteks memuji Tuhan, pergunakan dengan baik. Jangan campur-campur dengan hal yang sekuler, lagu sekuler atau lagu duniawi. Kalau cuma sekedar konten, ya sudah nyanyi lagu duniawi semua. Atau kalau nyanyi lagu rohani semuanya. Nah, itu yang saya jawab di dalam sub bagian kedua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga pertanyaannya begini. Atau hal ini membuat Tuhan tidak senang dan berdosa di hadapan Tuhan? Ya tentu saja kalau mau tarik dia punya runtut dari pertama saya bilang tidak bijaksana, baru saya bilang yang soal waktu dan juga soal tujuan kita memuji Tuhan, ya berarti jelas bahwa ini membuat Tuhan nggak senang dan juga ini berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita sambung-sambung lagu rohani yang seharusnya itu sebagai bentuk penyembahan kita, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Tuhan, tapi kita campur-campur dengan lagu rohani. Jadi bagi saya, iya, pasti Tuhan nggak senang. Pasti itu merupakan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada ayat yang mengatakan begini, di dalam Matius 15 ayat 8. Dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ini sudah termasuk dengan menaikkan puji-pujian, dengan menaikkan penyembahan dan lain sebagainya. Padahal hati mereka jauh. Jadi mereka cuma lip service. Cuma sekedar dengan mulut itu memuji Tuhan, cuma sekedar dengan mulut itu memuliakan Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan itu? Enggak. Tuhan enggak senang. Oh, tapi contoh, saya nyanyi itu lagu dunia disambung dengan lagu sekuler, hati saya itu terpaut kepada Tuhan loh. Nah, pertanyaan saya kalau hatinya terpaut kepada Tuhan, kenapa campur-campur lagunya? Tidak bisakah hanya lagu-lagu rohani terus-terus? Jadi konten IG-nya rohani semua. Ini kita yang bisa jawab sendiri dalam hati kita. Tetapi bagi saya, kalau memang betul-betul saya bilang saya mau memuji Tuhan, maka saya tahu tujuannya apa. Saya tahu tujuannya saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau pakai untuk doksologi sebagai doa. Dan saya mau pakai itu sebagai mensyukuri akan karya Tuhan. Makanya kalau saya mau melakukan itu semua, ya pasti saya mesti melakukan dengan benar. Yaitu nggak ada istilah campur-campur, nggak ada istilah nyanyi dengan lagu sekuler, lagu dunia. Saya akan pakai waktu itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Itu. Itu pertanyaan nomor yang kedua. Apakah ada tambahan atau ada yang mau bertanya? Kalau nggak kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga mengatakan begini.
Dalam Kejadian 1 ayat 21, Allah menciptakan hewan air dan burung di udara pada hari kelima dan hari yang keenam. Kejadian 1 ayat 24. Allah menciptakan segala binatang di darat hanya dengan firman-Nya. Namun, di Kejadian 2 ayat 19, Allah masih menciptakan lagi hewan di darat dari tanah seperti Allah menciptakan Adam. Nah, apakah penciptaan di hari ke-6 binatang darat hanya sebagian? Metode yang dipakai juga berbeda langsung dengan firman dan dari tanah. Mohon penjelasannya. Nah, pertanyaannya ini panjang ya. Pertanyaan ini panjang dan mungkin membingungkan kita. Jadi saya coba untuk menyimpulkan dengan bahasa saya. Jadi maksudnya si penanya menanyakan begini, di Kejadian 1, khususnya ayat 21 sampai 24, itu bicara tentang penciptaan. Jadi diciptakan binatang, binatang kan, binatang di darat dan juga hewan dan sebagainya, burung. Nah, tetapi dan penciptaannya itu melalui firman-Nya, Allah berfirman kata begitu maksudnya. Nah, tapi di dalam Kejadian 2 ternyata diceritakan bahwa Allah menciptakan lagi hewan. Dan ketika Allah menciptakan hewan, di dalam ayat 19 itu dikatakan Allah menciptakan metodenya beda dengan di Kejadian 1. Kalau Kejadian 1 bilang firman, kalau Kejadian 2 itu bicara tentang Allah menciptakan hewan dari tanah. Nah, si penanya menanyakan apakah penciptaan di Kejadian 1 itu berbeda atau maksudnya apakah penciptaan di Kejadian 1 itu hanya penciptaan sebagian aja daripada binatang-binatang, kemudian Allah juga ciptakan di Kejadian pasal 2 binatang-binatang yang lain lagi sisanya. Begitu. Apalagi metodenya beda. Satu bilang dengan firman, Allah berfirman, tapi satu bilangnya dari tanah. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kira-kira pertanyaan nomor yang ketiga ini pertanyaan begitu. Nah, sebelumnya kita melihat dulu ya bagiannya, ayatnya ya. Kita lihat dari ayat 21 sampai ayat 25 dari Kejadian pasal 1. Jadi begini, Kejadian 1 21 sampai 25. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Allah sudah menciptakan tentang makhluk hidup. Segala makhluk hidup, jenis burung dan lain sebagainya, hewan dan binatang. Itu di dalam Kejadian 1. Nah, sekarang Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 19 bilang begini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Ya, dia bilangnya Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi lihat ya, kita dapat ya perbedaannya bahwa di Kejadian 1 itu Tuhan sudah menciptakan binatang, tetapi di Kejadian 2 juga ini dikatakan Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Maka dari itu si penanya menanya apakah baru penciptaan sebagian binatang di Kejadian 1, baru kemudian Kejadian 2 Tuhan ciptakan sebagiannya lagi, apalagi juga metodenya beda. Nah, itu ditanyakan. Nah, pertama-tama saya menjawabnya begini. Kita mesti percaya dulu bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Bahwa Alkitab itu benar, gitu ya. Ya, sebagai apa dasar iman kita, terus bagaimana kalau Alkitab itu hanya mengandung kebenaran?
yang lain benar, yang lain tidak benar. Wah, tentu saja itu tidak bisa jadi landasan apa iman kita. Kita harus betul-betul percaya bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Sehingga berdasarkan hal itu, kita menolak pandangan mengenai kejadian satu dan kejadian dua sebagai dua penciptaan yang berbeda. Sekali lagi ya, berdasarkan Alkitab, kita memandang Alkitab itu tidak mengandung kesalahan, Alkitab itu benar, maka kita menolak pandangan yang mengatakan bahwa oh kejadian satu Allah sudah menciptakan binatang, kemudian kejadian dua Allah menciptakan lagi binatang. Berarti menciptakan sebagian dan sebagian lagi Tuhan ciptakan di kejadian dua. Apalagi ditunjang dengan metodenya beda. Kita menolak pandangan itu. Berarti dengan kata lain saya mau katakan bahwa kejadian satu ya memang bicara tentang penciptaan. Dan penciptaan itu sudah kelar di kejadian satu. Sudah lengkap di kejadian satu. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita mensinkronkan? Kita mensinkronkan kedua hal itu. Kalau kejadian satu itu bicara tentang Tuhan sudah selesai menciptakan, bagaimana dengan kita mensinkronkan dengan kejadian dua? Kejadian dua itu terutama di ayat 19 itu seolah-olah seakan-akan bicara tentang Allah menciptakan lagi, menciptakan dari tanah, hewan atau binatang. Nah, bagaimana? Bagaimana kita mensinkronkan? Nah, begini, untuk mensinkronkannya adalah begini. Kejadian satu itu bicara mengenai laporan kronologis. Ya, jadi berbicara tentang laporan kronologis, maksudnya begini, oh Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Itu bicara tentang kronologis. Jadi bicara tentang penciptaan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, Tuhan beristirahat. Jadi itu kejadian satu bicara tentang itu. Jadi itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang Tuhan lakukan dan sudah selesai. Sudah terjadi penciptaan, sudah itu di kejadian satu. Sedangkan kejadian dua bicara mengenai laporan tematik. Bahwa ketika dalam penciptaan hewan, binatang, ketika dalam penciptaan. Jadi bukan berarti Allah menciptakan lagi, enggak. Ketika dalam penciptaan hewan ya Tuhan menciptakan, kemudian dia bilang membentuk dari tanah dan lain sebagainya membawa kepada Adam. Tentu saja ada maksud ketika eh, kejadian dua itu bicara tentang soal tematik, soal tentang yang sudah diciptakan itu, yaitu binatang itu. Yaitu apa? Supaya ketika Adam menamai seluruh hewan-hewan, dia melihat bahwa oh, hewan-hewan itu semua ada pasangannya, sedangkan dia nggak ada. Sehingga dia maksudnya sendiri. Itu Tuhan membawa ke situ. Jadi dengan kata lain, sederhananya saya mau bilang bahwa kejadian dua itu nggak bicara tentang penciptaan. Bukan bicara penciptaan, bukan bicara Tuhan menciptakan lagi sebagian hewan. Enggak. Sebagian binatang enggak. Karena yang satu itu yang bicara tentang, yang kejadian pasal satu itu yang bicara tentang penciptaan. Dan itu sudah selesai. Nah jadi dengan kata lain mau bilang bahwa di dalam kejadian dua ini, narasi binatang dibawa kepada Adam memiliki fungsi teologis khusus, bukan fungsi penciptaan baru. Jadi ketika bilang begini, lalu Tuhan Allah membentuk binatang dari tanah dan membawa kepada Adam, itu bukan bicara soal penciptaan. Bukan bicara penciptaan sebagian binatang diciptakan lagi, bukan. Tetapi itu ada makna khususnya, ada teologi, ada bicara tentang teologis itu secara khusus. Karena apa ya? Supaya untuk menciptakan Hawa. Jadi gitu ya. Jadi kejadian dua itu tidak bicara tentang penciptaan. Tidak bicara tentang penciptaan, tapi bicara tentang satu ada fungsi khusus, yaitu supaya ya akan menuju kepada penciptaan Hawa. Nah, tapi kok eh bukti kuatnya bagaimana? Bukti kuatnya bagaimana? Karena 2 ayat 19 kok bilang Tuhan Allah membentuk dari tanah. Berarti kan kalau Tuhan Allah membentuk dari tanah kan itu kan terkesan memang penciptaan kembali atau penciptaan sebagian sebagian penciptaan sebagian binatang. Jadi apakah ada bukti yang lain yang memperkuat bahwa kejadian pasal 2 tidak bicara tentang penciptaan? Tetapi bicara tentang tadi tuh laporan tematik itu bahwa bicara soal khusus ketika Tuhan menciptakan binatang, nah bla 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 itu kemudian dibawa kepada Adam. Apakah ada alasan khusus? Apakah ada apa ya? Iya, alasan khusus yang lain yang menguatkan itu? Ada. Adanya di mana?
yaitu ketika kita melihat dalam terjemahan yang lain. Kita melihat dalam terjemahan yang lain, salah satunya dalam terjemahan NIV. Di dalam terjemahan NIV, di dalam kejadian ini, kejadian 2 ayat 19, dikatakan bahwa Tuhan Allah telah membentuk. Ya, kalau kita kan di dalam bahasa Indonesia kan bilang Tuhan Allah membentuk toh. Jadi terkesan bahwa itu bicara tentang penciptaan. Itu terkesan bicara tentang penciptaan. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Inggris, ternyata NIV mengatakan bukan Tuhan Allah membentuk, tetapi bicara tentang Tuhan Allah telah membentuk dari tanah segala binatang. Nah, itu berarti apa kalau Tuhan Allah telah membentuk? Berarti sudah ada binatangnya. Tuhan Allah sudah ada binatangnya, tapi mau penekanannya itu bahwa binatang itu dibawa kepada Adam dan Adam menamai binatang itu. Jadi bukan lagi bicara tentang ini bukti kuat. Jadi apa alasan lain? Ya terjemahan yang lain. Terjemahan NIV mengatakan bahwa telah membentuk. Tuhan Allah telah membentuk. Kalau dalam bahasa Indonesia memang dikatakan Tuhan Allah membentuk. Jadi seakan-akan bernada bahwa Tuhan menciptakan karena Dia membentukkan. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan lain mengatakan Tuhan Allah telah membentuk. Nah, karena terjemahan lain ini Tuhan Allah telah membentuk, ini selaras dengan apa yang saya katakan bahwa ya kalau penciptaan memang kejadian satu, yang kejadian dua itu bukan bukan bicara tentang penciptaan, bicara tentang tematik, yaitu tentang yang menciptakan hewan itu atau menciptakan binatang itu, ya yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan telah ciptakan itu, yang hewan itu dibawa kepada Adam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Dan John Calvin mengatakan, eh, bunyinya begini, menegaskan bahwa Musa pada kejadian 2 sedang mengulang kembali secara spesifik hal-hal yang berkaitan dengan manusia agar pembaca mengerti konteks kehidupan Adam sebelum kejatuhan. Jadi maksudnya John Calvin ini menyoroti kejadian pasal 2 ini bahwa ketika Musa menceritakan kejadian pasal 2, Musa tidak menceritakan tentang penciptaan itu. Tetapi Musa sedang menceritakan tentang hal-hal spesifik yang berkaitan dengan manusia. Gitu. Jadi tidak bicara tentang Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan hewan. Enggak, tetapi bicara tentang manusia sebenarnya. Mau bicarakan tentang Adam. Yaitu apa? Yaitu ketika Tuhan sudah ciptakan binatang, Tuhan bawa binatang itu kepada Adam dan kemudian Adam merasa bahwa tidak ada pendamping yang sepadan dengan dia. Nah, itu mau bicara itu supaya kita ngerti konteks tentang Adam sebelum dalam kejatuhan. Nah, jadi ini juga menegaskan tentang apa yang dikatakan oleh John Calvin, yaitu bahwa kejadian satu yang bicara penciptaan, sedang kejadian dua nggak bicara penciptaan. Sehingga ya kalau kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, bahwa apakah penciptaan di hari ke-6 binatang darat hanya sebagian? Ya jawabnya enggak sebagian di penciptaan hari ke-6. Penciptaan hari ke-6 itu sudah menyeluruh, jadi sudah semua binatang sudah diciptakan Tuhan. Jadi enggak, bukan bukan sebagian, bukan sebagian. Kemudian di pasal kedua Tuhan ingat, sebagian lagi ini belum diciptakan. Oh, saya membentuk lagi dari tanah sebagian binatang yang lain. Tidak. Jadi dalam kejadian pasal 1 itu hari ke-6 Tuhan sudah ciptakan seluruh binatang, seluruh hewan. Jadi penciptaannya sudah menyeluruh. Nah itu yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua dari poin 3 ini. Tapi kan metode yang dipakai berbeda. Toh. Jadi ini maksudnya mau menguatkan. Pertanyaan bagian kedua ini dari poin 3 ini mau menguatkan bahwa terjadi penciptaan ulang. Karena apa? Karena metode yang dipakai berbeda. Kalau di pasal 1 kan Tuhan dengan berfirman. Berfirman, jadi. Tapi di pasal kedua ini bilang dari tanah. Nah, berarti kan terjadi perbedaan. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, menjelaskannya begini. Kejadian 2 itu bicara mengenai Musa menjelaskan bahan yang dipakai oleh Allah, bukan cara Allah menciptakan. Jadi ketika 2 pasal 19 dikatakan lalu Tuhan Allah telah membuatkan tadi kan sudah kita lihat tuh di dalam terjemahan NIV kan. Ketika kalau dari NIV itu mengatakan telah membuat. Jadi Tuhan Allah telah membuat manusia, telah membuat
hewan atau binatang dari tanah. Nah, Musa mau bilang bahwa kejadian pasal 2 itu Tuhan mau bicara tentang dia punya bahan. Bahan yang dipakai bukan cara Allah menciptakan. Kalau cara Allah menciptakan tentu saja dari firman. Jelas kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah. Tetapi bahan yang dipakai oleh Tuhan yang dijelaskan oleh Musa di dalam kejadian pasal 2 ini. Gitu. Tapi tetap kita mesti pahami begini, jangan sampai ada bahaya, maksudnya ketika kita bilang itu, oh berarti Tuhan membutuhkan alat dong, kalau kalau dikatakan di dalam eh, Kejadian 2 ayat 19 bahwa kan dia buat dari tanah. Nah, kita mesti hati-hati juga dengan itu. Musa memang menjelaskan bahan yang dipakai oleh Allah, bukan dia bicara tentang cara Allah. Karena di pasal 1 sudah dijelaskan tentang cara Allah itu. Tapi kita mesti hati-hati dengan hal itu. Nah, saya kutip lagi dari apa yang dikatakan oleh John Calvin. John Calvin mengatakan begini, dia menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kehendak dan firman-Nya. Itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika Tuhan menciptakan sesuatu itu hanya karena Tuhan punya kehendak, berkehendak, hanya dengan firman-Nya, dia berfirman maka jadi. Itu harus kita pegang kuat itu. Firman Allah bukan sekedar perintah, melainkan tindakan Allah yang efektif menghasilkan apa yang diperintahkan. Jadi ketika Tuhan bilang berfirman, ya memang kekuatan firman-Nya, kuasa firman-Nya itu sanggup untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi bukan berarti Tuhan membutuhkan bahan, bukan membutuhkan alat, baru bisa jadi sesuatu. Enggak seperti demikian. Walaupun Kejadian pasal 2 ayat 19 itu ada dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil dari tanah kemudian menciptakan itu hewan. Walaupun ada kalimat begitu, tetapi bukan berarti Tuhan butuh alat sehingga firman-Nya itu menjadi berkuasa. Enggak. Karena dengan firman-Nya, dengan kehendaknya, semua itu pasti bisa ada. Bisa jadi. Gitu. Dan itu cara dia menciptakan. Nah, maka itu saya bilang itu mesti hati-hati. Jangan sampai punya pemikiran, oh berarti kalau nggak ada bahan Tuhan nggak bisa menciptakan. Oh no, nggak seperti demikian. Tuhan bisa menciptakan. Hanya dengan firman-Nya, hanya dengan kehendaknya. Nah, ini yang saya bisa sampaikan di dalam pertanyaan yang ketiga. Apakah ada tambahan? Atau ada pertanyaan? Atau ada yang mau pingin mempertajam lagi? Kalau nggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat menanyakan begini. Gereja modern yang mempunyai konsep memusatkan pencahayaan pada panggung sementara area jemaat digelapkan sehingga seperti sebuah show atau pertunjukan live musik dengan suara band atau musik menggelegar sehingga jemaat tidak bisa mendengar suaranya sendiri ketika bernyanyi. Apakah ini sesuai Alkitab? Apakah dalam ibadah hanya pelayan Tuhan di atas mimbar saja yang paling penting, sedangkan jemaat seakan-akan hanya sebagai penonton? Bukankah keterlibatan jemaat dalam pujian selama ibadah juga sangat penting? Apakah dengan alasan supaya fokus jemaat tertuju ke panggung atau mimbar bisa diselesaikan dengan konsep pencahayaan seperti ini? Gereja kita beberapa kali mengusung konsep ini dalam acara-acara besar seperti HUT, Natal. Nah, bagaimana tanggapan Cuantau atau Muse? Nah, kita mau jawab ya satu-satu ya, karena ada banyak juga nih pertanyaan ini. Satu-satu kita jawab dari bagian pertama dulu. Bagian pertama bilang begini, atau bertanya seperti begini. Gereja modern yang mempunyai konsep memusatkan pencahayaan pada panggung sementara area jemaat digelapkan sehingga seperti sebuah show atau pertunjukan live musik dengan suara band atau musik menggelegar sehingga jemaat tidak bisa mendengar suaranya sendiri ketika bernyanyi. Apakah ini sesuai Alkitab? Apakah ini sesuai Alkitab? Nah, sebelum saya jawab, saya ingin coba kita pikirkan bersama ya. Coba kita pikirkan bersama tentang jemaat. Jemaat itu sebagai pelaku ibadah atau penonton sih? Itu kita pikirkan ya, kita pikirkan itu pertanyaan pertama.
Ini bertanya tapi dibalas dengan pertanyaan juga ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal tugas. Tugas liturgis itu membawa jemaat memuji Tuhan atau show off sih? Saya pikir pertanyaan ini nggak sulit untuk kita jawab ya. Kita semua pasti bisa jawab bahwa jemaat itu bukan penonton. Jemaat itu pasti juga pelaku ibadah. Dan tugas liturgis itu membawa jemaat memuji Tuhan, mengantarkan jemaat supaya semakin dekat dengan Tuhan, bukan show off. Jadi saya rasa kita semua tahu nih jawaban ini, gitu. Sehingga dari dua pertanyaan ini yang kita sudah jawab, ini yang dipikirkan ini, dan juga ditunjang dengan ayat tadi itu, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan cara-cara yang benar, maka saya jawab nggak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi tidak sesuai dengan Alkitab soal gereja yang punya konsep memusatkan pencahayaan pada panggung supaya dan apalagi kelihatan seperti show atau pertunjukan musik sehingga jemaat nggak bisa dengar suara sendiri ketika bernyanyi dan tidak bisa bernyanyi, tidak bisa memuji Tuhan dengan seleluasanya. Itu pasti nggak sesuai dengan Alkitab. Itu yang saya jawab ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam ibadah hanya pelayan Tuhan di atas mimbar saja yang paling penting, sedangkan jemaat seakan-akan hanya sebagai penonton? Bagaimana pertanyaan kedua ini? Saya jawab enggak. Saya jawab enggak. Ya kalau kita sudah pikirkan tadi, berarti kita juga akan menjawab sama. Bahwa enggak. Bahwa semua orang punya peran penting di dalam ibadah. Jadi semua orang itu termasuk jemaat, termasuk liturgis, termasuk semua orang yang ada di ruangan ibadah. Dia mempunyai peran penting dalam ibadah. Dan peran pentingnya itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi peran pentingnya itu bukan sebagai pusat penyembahan ya. Nah, makanya harus jelas, kita harus spesifik menjawabnya bahwa enggak semua orang itu termasuk jemaat dan liturgis punya peran penting dalam ibadah. Peran pentingnya apa? Yaitu peran di dalam ketika memuji dan menyembah Tuhan. Ya, yang kalau kita katakan tadi ya soal doksologinya itu, pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Semua orang punya peran penting dalam ibadah, dalam menyembah dan memuji Tuhan. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bukankah keterlibatan jemaat dalam pujian selama ibadah juga sangat penting? Gitu ya. Jadi maksudnya tadi kata, kalau pencahayaan di panggung terus di jemaat itu apa ya sudah diredupkan, begitu tuh suara band, terus seperti konser itu bahkan jemaat nggak bisa mendengar suaranya sendiri menyanyi. Nah, apakah itu sesuai Alkitab? Bukankah bahwa jemaat juga di dalam pujian, di dalam ibadah juga sangat penting keterlibatan jemaat? Nah, saya jawab iya, iya. Gitu. Saya jawab iya karena sekali lagi alasannya tadi punya peranan penting kita ini semua orang yaitu jemaat dan liturgis punya peran penting yaitu apa? Yaitu supaya kita boleh semakin memuliakan, semakin menikmati Allah di dalam ibadah. Jadi kalau pertanyaannya apakah keterlibatan jemaat di dalam pujian juga penting? Jawabannya iya, penting. Pentingnya itu bukan supaya Tuhan eh, yang apa ya semakin dimuliakan, enggak, bukan itu. Tetapi pentingnya adalah apa? Dengan kita bernyanyi, dengan kita mempersiapkan diri, dengan kita mau bisa sikap sungguh-sungguh kepada Tuhan menaikkan pujian, itu boleh membawa kita semakin memuliakan dan semakin menikmati Tuhan. Jadi pentingnya itu untuk kita bukan untuk Tuhan. Itu. Jadi bukan bukan Tuhan yang oh kalau 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 kita nggak nyanyi dengan sungguh-sungguh Tuhan kekurangan kemuliaan, bukan itu. Tetapi tujuannya pentingnya keterlibatan kita di dalam menaikkan pujian di ibadah, yaitu supaya boleh membawa kita semakin memuliakan, semakin menikmati Tuhan di dalam ibadah. Jadi itu makanya itu saya jawab penting. Memang betul keterlibatan jemaat itu di dalam pujian itu juga sangat penting supaya boleh mempersiapkan diri kita supaya dengar firman atau juga supaya boleh membawa kita ya semakin menikmati Tuhan di dalam ibadah.
Jadi makanya iya, jawaban saya iya, penting. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagian 4 dia bilang begini, apakah dengan alasan supaya fokus jemaat tertuju ke panggung atau mimbar bisa diselesaikan dengan konsep pencahayaan seperti itu? Jadi sang penanya ini berasumsi bahwa gereja-gereja modern itu kan memusatkan yang di panggung itu, yang sebagai apa, pakai cahaya, pakai lampu-lampu yang gemerlap begitu, sedangkan di penonton itu sedangkan di penonton, sorry, sedangkan di jemaat itu dikasih redup cahayanya supaya jemaat bisa fokus. Kan kalau kalau di jemaat itu terang benderang, mungkin kan bisa terganggu dengan di kiri, di kanan, di muka, di belakang, mungkin lagi main handphone atau lain sebagainya, dia bisa terganggu. Jadi dikasih redup supaya jemaat boleh fokus katanya. Jadi apakah itu alasan? Apakah itu alasan dari gereja modern melakukan hal itu supaya fokus jemaat bisa tertuju ke panggung atau ke mimbar dengan pakai konsep pencahayaan yang seperti demikian? Nah, jawab jawab saya justru enggak. Justru itu keliru. Justru itu keliru kalau gereja modern punya pemikiran eh supaya jemaat itu bisa semakin fokus dengan kasih gelap di area jemaat dan kemudian kasih terang di area panggung, tuh pakai apalagi pakai lampu yang gemerlap-gemerlap supaya kata jemaat bisa fokus. Justru itu jadi keliru. Justru itu jadi salah karena di ibadah itu fokusnya harus kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada pemimpin pujian, bukan kepada liturgis, bukan kepada keadaan lampu gemerlap begitu, terus samping kiri samping kanan gelap kan, oh gelap ini kiri kanan, muka belakang gelap ini nggak bisa lihat apa-apa, ya sudah saya fokus ke liturgis aja di depan, saya fokus kepada pemimpin pujian aja di depan. Ya bukan itu sebenarnya dalam ibadah. Kalau gereja modern punya alasan bikin begitu, jawaban saya malah jadi keliru. Malah jadi keliru kalau konsep daripada gereja modern mau bikin begitu supaya jemaat bisa fokus. Karena yang seharusnya itu jemaat tuh fokus kepada Tuhan. Fokus bisa menikmati ibadah itu. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Harusnya fokusnya itu. Fokusnya bukan supaya jemaat bisa memandang ke liturgis, bisa lihat liturgis nyanyi, bisa tahu lagunya itu terus ikut nyanyi. Bukan itu. Fokus dalam ibadah itu harus fokus kepada Tuhan. Jadi bukan pakai teknik-teknik pencahayaan dan lain sebagainya, tetapi memang kita harus betul-betul di dalam ibadah itu kita fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana bikin fokus kepada Tuhan? Ya itu tentu saja berbeda dengan ya bikin apa, lightning di panggung, di tempat liturgis dan pemain musik. Ya bukan itu, beda. Ya fokusnya ya harus mempersiapkan hati. Supaya kita bisa fokus dalam ibadah, kita persiapkan hati. Waktu mau datang ke gereja, kita tahu, oh saya datang mau berjumpa dengan Tuhan. Mau berjumpa dengan rekan-rekan seiman. Maka kita buang hal-hal yang akan membuat fokus kita teralihkan. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Nah itu yang bisa saya jawab. Kemudian, dalam poin yang kelima. Poin kelima begini. Gereja kita, GPMI Balikpapan, beberapa kali mengusung konsep ini di dalam acara-acara besar, yaitu Natal, HUT. Bagaimana tanggapan Cuantau atau Musa? Ini tanggapan saya ya, karena kan tanya tanggapan tuh. Jadi tanggapan saya begini, saya pikir enggak, saya pikir enggak, saya pikir enggak. Kenapa saya bilang tidak? Karena bagi saya, gereja kita ini, GPMI Balikpapan, sudah sangat clear dengan warna teologi kita. Kita bukan bukan berada di apa ya, satu warna teologi yang abu-abu. Enggak. Bagi saya gereja kita clear, sangat clear lagi, bukan cuma clear, sangat clear dengan warna teologi kita. Ya, warna teologi kita ya, tahu ya. Saya pikir jemaat tahu ya bahwa kita berlandaskan kepada teologi reform. Teologi reform ya mengutamakan Tuhan, doktrin Allah, gitu kan. eh Apa ya, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada suasana bagaimana supaya eh, bisa apa ya, memainkan emosi dan lain sebagainya. Saya pikir yang itu jelas. Jadi makanya itu saya jawab enggak. Saya rasa enggak, karena alasan saya kuat bilang enggak, karena gereja kita clear, sangat clear dengan warna teologi kita.
Nah, tapi mungkin saja karena kan yang bertanya bilang kan, oh gereja kita ini mengusung konsep ini dalam acara besar yaitu kasih yang lampu-lampu gemerlap gitu. Nah, apakah seperti demikian? Ya, ya, saya sudah jawab kan enggak. Saya pikir enggak karena kita clear dengan warna teologi kita. Cuma mungkin saja, sangat mungkin penerimaan jemaat melihat seperti demikian karena mungkin waktu dekor kita dekor terlalu berlebihan. Mungkin saja panitia waktu dekor HUT, waktu dekor acara Natal terlalu berlebihan sehingga yang diterima oleh jemaat langsung bilang begini, wah, wah sudah berubah ini, wah ini sudah kayaknya show off ini kayaknya ini apa ya istilahnya tadi itu konser ini sudah bukan ibadah ini sudah konser. Nah mungkin karena itu eh, maksudnya begini, maksudnya panitia itu ingin memberikan yang terbaik. Panitia itu pingin maksudnya dekorasi, pingin melakukan supaya ibadah ini memang betul-betul mempersiapkan jemaat untuk supaya semakin menikmati Tuhan, gitu. Jadi saya rasa karena warna teologi kita begitu, pasti panitianya itu punya konsep begitu. Dia pingin untuk mempersiapkan, memberikan yang terbaik. Cuma mungkin agak kelebihan sedikit. Nah, karena agak kelebihan sedikit, sehingga jemaatnya itu nangkap seperti demikian. Jemaatnya nangkap bahwa wah ini sudah bergeser ini sudah kayak konser ini sudah kayak kayak apa ya pertunjukan nih show off ini dan lain sebagainya. Nah mungkin seperti demikian karena dalam dekorasi sedikit berlebihan sehingga merasa begitu. Tapi saya rasa secara keseluruhan enggak. Karena gereja kita itu clear, bahkan sangat clear dengan warna teologi kita. Nah, ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang keempat. Nah, ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi, ada yang kurang puas. Ah, enggak ah, kayaknya sudah melenceng gereja kita atau bagaimana? Ah. Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5, penanya bilang begini. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Eye contact antara pemimpin pujian dan liturgos dan jemaat punya peran penting di dalam sebuah ibadah. Koreksi bila statement ini salah. Jadi jika area jemaat lampunya dipadamkan, bagaimana eye contact dapat terjadi? Apakah ibadah modern sudah tidak memerlukan eye contact lagi? Dalam konsep reform, ibadah komunal sebagai persekutuan tubuh Kristus. Jika yang disorot hanya liturgos, sedangkan area jemaat gelap, apakah bisa dikatakan persekutuan tubuh Kristus, sedangkan yang diutamakan hanya sebagian kecil dari orang yang hadir di dalam gereja? Nah, ada beberapa pertanyaan juga ini ya. Jadi kita jawab satu-satu juga ya. Kita jawab satu-satu. Pertama bagian pertama. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Eye contact antara pemimpin pujian dan liturgos dan jemaat punya peranan penting dalam sebuah ibadah. Koreksi bila statement ini salah. Jadi jika area jemaat lampunya dipadamkan, bagaimana eye contact dapat terjadi? Nah, bagaimana saya menjawab hal ini? Jadi saya menjawab hal ini dengan kita melihat dulu unsur-unsur yang penting di dalam ibadah. Apa sih unsur-unsur yang penting di dalam ibadah? Nah, unsur-unsur yang penting dalam ibadah ada beberapa. Ya. Yang pertama pemberitaan firman Tuhan. Ini unsur yang penting dalam ibadah. Dalam ibadah itu harus selalu ada pemberitaan firman Tuhan. Kemudian unsur yang penting yang berikut adalah pujian dan penyembahan. Jadi dalam ibadah itu harus ada pujian dan penyembahan. Baru ada doa, baru ada pelayanan sakramen, ada persembahan, ada pengakuan iman, ada pengutusan dan berkat. Jadi ada unsur penting di dalam ibadah. Nah, berarti pujian dan penyembahan itu termasuk ya, termasuk di unsur penting dalam ibadah. Nah, kalau pujian merupakan unsur penting di dalam ibadah, berarti kita harus melakukan atau kita harus menaikkan puji-pujian dengan serius. Karena kan unsur penting dalam ibadah toh. Nah, pertanyaannya apakah pujian yang merupakan unsur yang penting itu bicara tentang ini, eye contact. Jadi begini maksudnya.
Karena pujian itu merupakan hal yang penting, unsur yang penting dalam ibadah, apakah pujian itu hanya sekedar maksudnya harus eye contact antara liturgis dengan jemaat? Ya, tentu saja jawab saya bukan begitu. Jawab saya bahwa unsur yang penting di dalam ibadah, salah satunya adalah pujian dan penyembahan, itu berarti di dalam pujian kita, pujian yang harus kita naikkan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang paling penting di dalam pujian. Pujian ada salah satu unsur dalam ibadah itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan, berarti itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena merupakan unsur penting pujian. Nah, berarti dalam pujian itu kita harus melakukan sungguh-sungguh, berarti kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk berpusat kepada Tuhan, pujiannya itu. Pujiannya itu harus alkitabiah, gitu. Jadi, unsur yang penting dalam ibadah bicara soal pujian, maka unsur yang penting dalam pujian itu bicara tentang memuliakan Tuhan, bicara tentang berpusat pada Tuhan, bicara tentang pujian itu alkitabiah. Itu unsur yang penting dalam pujian. Bukan bicara tentang eye contact gitu. Kalau pertanyaan tadi itu seakan-akan eye contact itu merupakan satu hal yang penting dalam pujian. Pujian itu hanya sekedar eye contact supaya jemaat nyanyi, liturgis juga nyanyi. Bukan demikian. Yang paling penting, inti, core-nya dari pujian itu, penyembahan kepada Tuhan, adalah bagaimana pujian itu berpusat kepada Tuhan. Bagaimana pujian itu liriknya alkitabiah. Bagaimana pujian itu bisa membawa kita untuk semakin menikmati Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Jadi dalam pengertian begitu. Tapi kalau yang dimaksud oleh penanya pentingnya itu maksudnya sebagai alat komunikasi, ya maka saya bilang di dalam ibadah modern harus ada itu. Jadi maksudnya begini, maksudnya si penanya bilang begini, ya bukankah eye contact itu juga penting dalam ibadah? Maksudnya pentingnya apa? Pentingnya itu sebagai alat komunikasi supaya liturgis bisa lihat jemaat, oh bisa lihat jemaat kan, oh jemaat sana kayaknya nggak bersuka cita dalam nyanyi, toh begitu juga jemaat tidak jemaat nggak bisa lihat pemimpin pujian itu bisa menyanyi dengan sukacita, maka kalau dalam konteks seperti demikian sebagai alat komunikasi, maka saya jawab iya penting. Jadi penting bahwa eye contact itu tetap ada di dalam ibadah yang dilakukan. Jadi nangkap ya. Jadi pentingnya itu hanya sebatas alat komunikasi. Jadi ketika liturgis memimpin eh, puji-pujian dan kemudian melihat jemaat, oh ini nggak semangat nyanyi, oh ini nggak nyanyi. Nah, karena dia lihat itu dan dia tahu kan, oh tugas saya ini adalah membawa jemaat supaya ya dipersiapkan untuk masuk ke dalam firman Tuhan, dipersiapkan untuk masuk dalam ibadah, maka dia bisa bisa ada apa ya, bisa ada cara-cara untuk supaya membawa jemaat supaya bisa nyanyi, supaya nggak cuma pegang handphone, nggak cuma lihat kiri kanan, nggak cuma diam, nggak cuma menikmati pujian yang dinaikkan oleh liturgis. Nah, begitu. Jadi kalau pentingnya itu hanya bicara soal alat komunikasi, sebagai alat komunikasi, maka ya saya jawab iya penting. Penting itu dalam setiap ibadah harus ada eye contact itu. Tapi kalau pentingnya itu adalah memang betul-betul pujian itu untuk eye contact ya enggak, karena tadi pentingnya pujian itu supaya membawa jemaat, ya mempersiapkan jemaat untuk masuk di dalam ibadah, boleh mempersiapkan hati, pikiran dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang saya jawab. Nah kemudian pertanyaan kedua, apakah ibadah modern sudah tidak memerlukan eye contact lagi? Ya sehingga kan si penanya bilang karena kan ibadah modern ini kan cuma di panggung yang gemerlap di jemaat sudah di lokasi sekitar jemaat, di sekitar tempat duduk sudah dipadamkan lampunya, jadi sudah sudah nggak bisa lihat bagaimana jemaat itu memuji Tuhan. Jadi apakah ibadah modern sudah tidak memerlukan sehingga bentuk ibadahnya, bentuk apa penataan cahayanya begitu? Apakah begitu? Ya, saya jawab dalam pengertian tadi. Kalau dalam pengertian alat komunikasi, bahwa eye contact itu
pentingnya sebagai alat komunikasi, maka seharusnya tetap menjadi bagian yang diperlukan. Atau dengan kata lain, bahasa saya, tetap penting. Tetap penting itu eye contact di dalam ibadah. Karena itu sebagai alat komunikasi. Liturgis bisa melihat bahwa oh jemaat nggak semangat nyanyi, jemaat pegang handphone dan sebagainya, sehingga dengan dia lihat itu, dia tahu situasi, dia tahu apa yang dia mau perbuat, yaitu bisa mengembalikan semangat. Ya mudah-mudahan dengan bantuan dengan apa Roh Kudus kan bisa mengembalikan semangat jemaat untuk menyanyi. Dia bisa mengajak, ayo sama-sama jemaat kita memuji Tuhan, begitu kan? Dia bisa pakai mungkin strategi yang lain. Bahasa saya strategi ya. Oh, yang di kiri nyanyi dulu bait pertama, baru yang di kanan nyanyi bait kedua. Nah, karena itu, karena sebagai alat komunikasi. Eye contact-nya itu sebagai alat komunikasi, dia bisa melihat jemaat, maka kalau dalam pengertian demikian, saya bilang ya tetap menjadi hal yang diperlukan itu eye contact itu di dalam ibadah yang dilakukan. Gitu. Tapi kalau bilang penting karena pujian itu hanya bicara eye contact, saya kurang setuju. Karena pujian itu pentingnya adalah Alkitabiah, bahwa berpusat pada Tuhan, itu membawa jemaat. Nah, itu bagi saya unsur dalam ibadah salah satunya pujian penting karena itu. Nah, kemudian eh, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga bilang begini. Dalam konsep reform, ibadah komunal sebagai persekutuan tubuh Kristus. Jika yang disorot hanya liturgos, sedangkan area jemaat gelap, apakah bisa dikatakan persekutuan tubuh Kristus? Sedangkan yang diutamakan hanya sebagian kecil dari orang yang hadir di gereja. Jadi dia bilang begini katanya, dalam konsep reform, ibadah komunal, ibadah sama-sama, itu sebagai persekutuan tubuh Kristus. Nah, kalau sebagai persekutuan tubuh Kristus, terus kalau cuma disorot liturgos, wah bagaimana? Yang cuma disorot liturgos dan kemudian area tempat duduk jemaat itu gelap. Wah, apakah itu bisa dikatakan persekutuan tubuh Kristus? Nah, bagaimana menjawabnya ini? Nah, saya menjawabnya dari satu bagian firman Tuhan dulu. Satu bagian firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27 bilang begini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, jadi bagian ini bicara tentang kita, orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Bahwa Kristus adalah kepala kita. Nah, kita adalah anggota. Nah, sehingga dari pemahaman bahwa kita orang percaya semua ini adalah tubuh Kristus, maka kalau kita bicara soal persekutuan tubuh Kristus, karena kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus, maka bicara persekutuan tubuh Kristus itu bukan hanya bicara soal ibadah komunal gitu. Kalau tadi kan seakan-akan bilang, oh dalam pandangan reform persekutuan tubuh Kristus itu berarti apa dia bilang tadi di ibadah komunal itu sebagai persekutuan tubuh Kristus. Terus kalau cuma disorot liturgis, ya berarti semacam nggak ada komunikasi lah begitu, nggak ada persekutuan lah karena ya liturgis jemaat. Nah, untuk memahami persekutuan tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus itu bicara jauh lebih luas dari sekedar ibadah komunal. Itu bicara tentang apa? Tentang hidup bersama. Itu bicara tentang saling mengasihi. Itu bicara saling memperhatikan. Makanya kan di dalam 1 Korintus itu bilang kan, kalau ada bagian tubuh yang sakit, bukankah kita memberikan perhatian toh terhadap yang sakit itu, yang lemah itu. Nah, itu bicara persekutuan tubuh Kristus, bicara tentang hidup bersama. Kita sebagai tubuh Kristus dengan anggota tubuh Kristus yang lain, bicara tentang hidup bersama, bicara tentang saling mengasihi, bicara tentang saling memperhatikan. Jadi itu bicara tentang persekutuan tubuh Kristus. Tapi mungkin beginilah, mungkin maksud dari pertanyaan itu bilang begini, ibadah komunal, bagaimana mau bilang ibadah komunal, tapi yang menjadi fokus utama hanya liturgis. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya begitu? Jadi kita tidak lagi menyinggung soal persekutuan tubuh Kristus, tapi pertanyaan itu jadi begini, jadi berubah jadi bagaimana? Jadi begini, bagaimana itu ibadah komunal? Tapi bagaimana dibilang kita bisa katakan ibadah komunal, ibadah yang bersama-sama, tapi yang jadi fokus cuma liturgis, bagaimana? Nah, kalau pertanyaannya seperti demikian, nah saya jawab ya tentu saja itu keliru. Tentu saja keliru kalau bicara ibadah komunal, tapi fokus utama hanya liturgis. Liturgis yang dia punya lampu gemerlap, dan liturgis yang show off, liturgis yang seperti konser. Ya keliru itu. Karena dalam ibadah, lagi-lagi fokus utama itu adalah pribadi Allah.
Bagaimana Allah dimuliakan di dalam ibadah kita dan boleh membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi dalam ibadah komunal fokusnya bukan liturgis, toh bukan juga jemaat, tetapi fokus utama itu adalah pribadi Allah. Bagaimana di dalam ibadah itu Allah semakin dimuliakan, kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi keliru kalau gereja modern punya pemahaman bahwa oh ibadah di dalam ibadah itu yang fokusnya itu hanya liturgis semata. Itu jadi kayak konser, itu jadi kayak show off. Jadi pasti itu keliru. Nah, itu yang keenam, yang kelima, pertanyaan kelima. Ada tambahan? Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam tanya begini. Saya nggak bisa lihat. Ya, pertanyaan keenam sudah dibacakan di bagian atas, saya nggak kelihatan, ketutup dengan layar. Jadi saya bilang begini. Jadi saya baca yang di bawah aja ya. Saya pernah lihat video yang pernah di-share di WA Group. Waktu dibaptis, posisi simpatisan calon peserta baptis siap dibaptis dicelup di dalam air. Nah, yang saya tanya sebagai berikut. Kenapa dicelup? Bukan posisi seperti tidur? Bukankah kalau posisi tidur melambangkan mati dan bangkit, yaitu Yesus yang mati dan bangkit? Jadi baptisan mana yang benar dan alkitabiah? Memang beraneka ragam cara baptis dari perjanjian lama, perjanjian baru dan sampai zaman sekarang ini. Terima kasih. Jadi eh si penanya menanyakan bahwa kalau baptis itu harusnya lebih bagus posisi seperti tidur. Karena posisi tidur itu melambangkan mati dan bangkit katanya. Yesus mati dan bangkit. Nah, jadi tanya yang mana yang benar. Jadi harusnya begitu, dia kasih pandangan bahwa harusnya tidur karena tidur melambangkan mati dan bangkit, tapi habis itu tanya, jadi baptisan mana yang benar dan alkitabiah. Nah, ada beraneka ragam. Nah, saya jawab begini. Apa sih yang membuat baptisan itu sah dan sesuai dengan Alkitab? Apa sih? Apakah sekedar posisinya tidur? Jadi waktu waktu mau dibaptis, yang calon baptisan itu kita kasih semacam posisi tidur begitu, sehingga itu membuat sah. Karena apa? Karena kalau posisi tidur itu dia melambangkan dia mati dan bangkit. Jadi seperti Yesus dan mati dan bangkit. Apakah seperti demikian? Apakah dengan posisi tidur? Jawaban saya tentu saja enggak. Jawaban saya, apa yang membuat baptisan itu sah dan sesuai dengan Alkitab? Ada beberapa. Ada beberapa unsur penting. Ada tiga di dalam baptisan. Yaitu yang pertama, dilakukan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi baptisan itu sah, baptisan itu sesuai dengan Alkitab ya, sesuai dengan Alkitab, kalau itu dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemudian menggunakan unsur air. Menggunakan unsur air ya, dikatakan menggunakan unsur air. Jadi menggunakan unsur air itu yang penting air. Nggak masalah mau banyak atau sedikit. Nggak masalah mau mengalir atau menggenang. Nggak masalah. Nah, kalau yang tanya tadi kan, yang tanya begini, bukankah lebih bagus kan posisi tidur? Kalau posisi tidur kan seperti mati dan bangkit kembali kan? Berarti saya menduga, berarti dalam pandangan si penanya, berarti baptisan percik itu nggak sah. Itu. Karena baptisan percik itu kan nggak masuk dalam air. Dia cuma dipercik, apalagi berdiri, bukan tidur. Bukan tidur begitu kan? Kalau kalau baptis selam kan, udah sudah pas itu. Dia diselamkan dengan cara ditidurkan, toh berarti itu melambangkan dia mati dan kemudian dia bangkit. Oh, berarti percik itu nggak sah. Berarti percik itu nggak benar. Nah, saya menjawabnya bahwa yang penting di dalam baptisan dan itu menunjukkan sah dan itu menunjukkan sesuai dengan Alkitab adalah dengan menggunakan unsur air. Ada pakai airnya. Nggak masalah dia banyak atau sedikit, nggak masalah dia mengalir atau menggenang. Yang penting ada airnya itu. Jadi jadi nggak sah ya kalau pakai bendera nggak sah. Pakai abu, pakai hal yang lain selain air nggak sah.
melainkan pakai air yang sah. Nah, perlu diketahui bahwa gereja kita itu walaupun dilakukan baptisannya secara selam, tetapi bukan berarti kita menolak baptisan air. Enggak. Kenapa kita tidak menolak baptisan air? Karena salah satunya alasan kedua ini. Karena ada unsur airnya. Ada unsur airnya itu melambangkan penyucian. Air itu sebagai lambang pembasuhan. Ya kalau kita kan sudah kotor kan satu hari kan kita mandi pakai air kan itu air itu membasuh kita yang kotor dan sebagainya. Juga kalau dalam perjanjian lama juga kan apa dipercikan toh itu di mezbah itu sebagai lambang penyucian dan sebagainya. Sehingga memang yang paling penting itu unsurnya air. Sehingga kalau mau tanya di pertanyaan itu, ya berarti nggak masalah. Mau dia posisi tidur, mau dia posisi celup, nggak masalah. Itu. Karena air itu lambang pembasuhan. Jadi air itu lambang seperti ya sudah bisa bisa secara ekstrim saya bilang ya seperti yang sudah dibasuh, sudah batu. Berarti apa ya? Yang kotor itu sudah dibasuh dengan air, ya sehingga bersih. Itu melambangkan apa? Melambangkannya sudah berarti sudah mati dalam dosa dan sudah bangkit. Jadi seperti demikian. Baru juga unsur yang penting selanjutnya adalah dilakukan satu kali saja dan nggak perlu diulang. Ya kan ada kan orang yang kurang sah ini karena dulu percik ini jadi mau cari gereja pas gereja ini kan selam. Wah, sudah selam celup kan, sudah selam celup kemudian pergi ke gereja yang lain, gereja bilang celup itu nggak sah, yang lebih sah itu baptisan percik nggak sah. Yang celup juga nggak sah. Yang paling sah itu kasih tidur karena kasih tidur itu seperti mati dan kemudian bangkit, kemudian dibaptis lagi. Akhirnya jadi 3 kali baptis. Baptis percik, baptis selam yang celup, baru baptis selam yang ditidurkan. Ya, nggak perlu seperti demikian. Baptisan itu dilakukan satu kali saja dan tidak perlu diulang. Kalau sudah dilakukan satu kali dan satu kali itu dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan dikatakan menggunakan unsur air, berarti itu sudah sah dan sudah sesuai dengan Alkitab. Nah, ini yang bisa saya jawab. Pertanyaan nomor keenam, ada tambahan? Kalau enggak, kita lanjut ya dalam pertanyaan yang ketujuh. Dan Pertanyaan ketujuh, ya. tambahan, kenapa dulu gereja kita juga baptis secara ditidurkan, tapi Hmm. karena musuh kita itu kecil, pendeta Philip Irawan itu badannya kecil, waktu dia Hmm. mentidurkan jemaat yang gede-gede besar badannya itu, akhirnya dia tidak kuat menopang pakai tangannya. Iya. Nah, Oh. kita rubah dengan celup, celup dengan tunduk tangan kaki di dilipatkan. Nah, yang penting adalah unsur yang contoh sebutkan itu caranya kan tidak ada Hmm. masalah. Jadi itu Hmm. perubahan yang terjadi di gereja GPMI setahu Oh. saya. Itu Oh aja ya. masukan. Oh ya. Oke, Idewi terima kasih untuk apa ya, untuk infonya gitu. Nah, tentu saja ya, gereja kita kan rubah kan dari tidur ke celup, bukan berarti kan celup jadi salah tuh, enggak kan? Gitu. Karena kita tahu kan yang tadi Idewi bilang ya, unsur air itu yang penting. Jadi nggak masalah mau tidur atau celup, kedua-duanya benar karena unsur air. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak lanjut ya, ini pertanyaan terakhir. Nomor 7. Pertanyaan terakhir nomor 7 gini. Ada statement dari seorang pendeta besar. Ini nggak tahu ya yang bertanya eh, pendeta besar siapa. Dia bilang begini, firman Tuhan di mulut kita sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah. Bagaimana tanggapan Contau atau Musa? Nah, bagaimana tanggapan saya dengan statement dari hamba Tuhan besar bahwa firman Tuhan di mulut kita sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah? Nah, pendapat saya ini ada dua. Ada dua. Pertama begini pendapat saya. Firman Tuhan itu pada dirinya sendiri itu memiliki kuasa. Maksudnya apa? Maksudnya begini, firman Tuhan itu mau di mana saja, kalau memang itu betul-betul firman Tuhan, itu pasti punya kuasa. Namanya juga firman Tuhan kan.
Namanya juga firman Tuhan kan, kalau kalau nggak memiliki kuasa itu bukan firman Tuhan namanya, itu firman manusia mungkin itu, bahwa kalau tidak memiliki kuasa. Sedangkan kalau firman Tuhan ya memang sudah dari sononya kalau yang namanya firman Tuhan pasti punya kuasa. Mau dia dimanapun itu pasti firman Tuhan itu punya kuasa, atau dengan kata lain berkuasa pada dirinya sendiri. Ya, dia sudah memang memiliki kuasa. Nah, itu pendapat saya. Nah, tetapi pendapat saya yang kedua, kalau firman Tuhan itu kan firman Tuhan itu punya kuasa pada dirinya sendiri, memang memiliki kuasa. Tapi kalau firman Tuhan itu sudah dikatakan di dalam satu statement, sudah masuk dalam satu statement bahwa firman Tuhan itu di mulut kita sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Tuhan atau di mulut Allah. Nah, kalau sudah firman Tuhan itu sudah dimasukkan di dalam satu kalimat besar, yaitu kalimatnya itu, firman Tuhan di mulut kita sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah, maka itu bagi saya itu memiliki tendensi ke arah yang keliru. Maksudnya apa? Maksudnya kalau firman Tuhan itu sudah ditaruh dalam satu kalimat dan kalimatnya bilang, oh firman Tuhan di mulut kita sama berkuasa dengan firman Tuhan di mulut Allah, itu sudah nantinya akan menuju kepada kekeliruan. Mengapa? Apa maksudnya? Apa maksudnya itu menuju kepada kekeliruan? Maksudnya begini, kalau kita bilang firman Tuhan itu di mulut kita sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah, itu akan menuju kepada kekeliruan dalam pengertian bahwa nantinya manusia itu punya kuasa melalui perkataan untuk membuat semua yang dikatakannya menjadi ada atau terjadi. Dan ini bahaya besar. Ini bahaya besar. Kalau bilang firman Tuhan di mulut kita, mulut manusia sama berkuasa dengan firman Tuhan di mulut Allah, hati-hati. Karena itu akan menuju kepada kekeliruan yang besar. Kekeliruannya itu apa? Yaitu akan merasa bahwa manusia punya kuasa melalui perkataannya. Ya, dia memperkatakan firmannya, dia memperkatakan firman Tuhan. Sehingga yang tidak ada menjadi ada. Contoh ya, dia nggak punya mobil. Terus setelah itu pingin ada mobil, pingin ada mobil. Terus punya konsep, oh firman Tuhan di mulut saya ini sama kuasa dengan firman Tuhan di mulut Tuhan. Maka apa? Maka langsung klaim dalam nama Yesus, mobil ini 1 tahun kemudian akan menjadi milik saya. Mobil ini serupa dengan ini 1 minggu akan menjadi milik saya. 1 bulan akan menjadi milik saya. Bahaya. Bahaya nantinya kalau sampai punya pengertian begitu. Bahaya. Karena apa? Karena kita akan menyamakan diri kita dengan Tuhan. Berarti kita punya kuasa. Kita akan mengklaim bahwa firman Tuhan di mulut saya ini punya kuasa. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau tanya pendapat saya, ya saya menjawab seperti demikian. Pada hakikatnya, firman Tuhan memang punya kuasa. Tapi kalau sudah dimasuk di dalam satu kalimat, yang kalimatnya bunyi bahwa firman Tuhan di mulut manusia sama berkuasa dengan firman Tuhan di mulut Allah, maka hati-hati. Karena bisa keliru, akan jadi sangat keliru, akan jadi sangat salah. Karena manusia akan pikir dia punya kuasa melalui perkataannya untuk membuat yang dikatakannya itu jadi ada atau terjadi. Dan ini berarti kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Dan ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Hati-hati. Tapi kalau pengertiannya begini, kalau pengertiannya bahwa firman Tuhan itu di mulut saya, di mulut manusia sama berkuasanya dengan di mulut Tuhan, dalam pengertian ini, nah makanya kalau dalam pengertian ini nggak masalah berarti. Yaitu apa? Yaitu begini. Ketika firman Tuhan itu ada di mulut kita, itu berarti kita bertindak sebagai pemberita atau pelayan, bukan sebagai pencipta, yaitu kita menaikkan firman itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menguatkan sesama, untuk memohon belas kasihannya dengan kesadaran penuh bahwa hasil akhirnya sepenuhnya berada di tangan kedaulatan Allah. Kalau dalam pengertian ini berarti nggak salah, nggak salah, nggak salah. Kalau kalau hamba Tuhan besar, makanya itu kan maksudnya kita mesti tahu dalam konteks apa hamba Tuhan besar itu ngomong. Kalau dalam konteks dia bilang firman Tuhan itu ada di mulut kita, hanya dalam pengertian bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, toh, untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai sesuatu yang membuat dari tidak ada menjadi ada, maka itu betul. Itu betul. Karena firman Tuhan di mulut kita itu
hanya berfungsi sebagai kita sebagai pemberita, kita sebagai pelayan. Sehingga kita memperkatakan firman Tuhan itu kita bilang bertobatlah, toh, percayalah kepada Kristus dan engkau akan selamat. Maka firman Tuhan di mulut kita itu punya kuasa. Kalau hanya di dalam batas kita sebagai pemberita, sebagai pelayan. Bukankah kalau kita bilang begitu kan? Terus orangnya itu betul-betul percaya kepada Kristus. Ya firman Tuhan kan ya dan amin. Dia akan selamat. Itu. Jadi dalam pengertian begitu, dalam pengertian kita hanya sebagai pemberita atau pelayan. Tapi kalau dalam pengertian firman Tuhan itu sama berkuasa di mulut kita dan di mulut Allah, dalam pengertian bahwa kita mengklaim sesuatu, oh karena firman Tuhan itu kan berkuasa di mulut saya maka saya mengklaim, maka itu hati-hati, bisa keliru. Nah, ini yang saya bisa jawab di dalam pertanyaan yang ketujuh. Dan itu pertanyaan yang terakhir. Apakah ada tambahan? Kalau nggak tambahan sudah ya, kita tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam yang indah kami sama-sama boleh belajar dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami memohon anugerah Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus menolong setiap kami, supaya sekali lagi ketika kami merenungkan, ketika kami membahas pertanyaan ini, itu bukan hanya mengisi pemikiran kami, mengisi pengetahuan kami, tetapi juga mengisi hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh semakin tunduk kepada firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Engkau, boleh terus mengasihi Tuhan, juga boleh terus bertindak sesuai dengan dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri kelas tajam kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.